Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada Zoom kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Kumairah Nur Alfisya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat ya, Nah ya. Di pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai pembahasan yang minggu lalu, yaitu mengenai statistika. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai ukuran pemusatan data, sedangkan kalau yang sekarang kita bahas subbab terakhirnya, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, apa yang saya jelaskan dari minggu-minggu lalu itu akan masuk ke dalam PTS ya. Jadi saya minta dengan kalian silahkan didengarkan baik-baik, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, partisipannya baru 15, tapi kalau kita nunggu sampai banyak akan mengulur waktu yang lama ya Nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas statistika mengenai ukuran penyebaran data. Di situ kita akan membahas mengenai jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, nanti ada kuartil, desil, persentil, nanti kita bahas. Semoga waktunya juga cukup, dan nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya Nak ya. Oke, mungkin langsung saja kami akan tampilkan PPT-nya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, raise your hand aja ya. Jadi nanti ketika ingin bertanya, langsung angkat tangan, biar nanti mic kalian diaktifkan ya Nak ya. Nah, perhatikan semuanya. Kita akan belajar mengenai statistika ukuran penyebaran data. Oke, next. Nah, yang pertama itu mengenai jangkauan. Nah, jangkauan ini apa? Apa arti dari jangkauan? Jangkauan adalah gitu ya. Jadi di sini jangkauan dari sekumpulan data adalah nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Jadi ketika kalian menemukan data, ini kita membahas data tunggal dulu ya. Kalau misalkan kalian menemukan data tunggal, terus yang ditanyakan adalah jangkauan, maka langkah pertama kalian harus mencari nilai yang paling kecil di data itu sama nilai yang paling terbesar di data itu ya Nak ya. Nah, di situ ada contohnya. Contohnya yaitu tentukan jangkauan dari data. Jadi datanya ada 3, 5, 6, 7, 9. Nah, kita jawab tuh. Ini mudah sekali, jadi kalau ketika nanti ada PTS, kalian bisa mungkin dalam 1 menit atau 10 detik kalian bisa mengerjakan secara cepat. Perhatikan lagi. Nah, kita jawab di situ. Kita cari dulu datum terbesar. Kita lihat dari data tersebut, datum atau carilah angka yang paling terbesar, 3, 5, 6, 7, 9, maka datum yang terbesar adalah 9. Oke, kita tulis 9. Paham ya sampai sini ya Nak ya? Lanjut. Untuk yang kedua, datum terkecil. Kita mencari datum terkecil, yaitu nilai yang paling kecil dari data itu. Ada angka 3, berarti kita masukkan aja angka 3. Maka apa yang tadi yang ditanyakan adalah jangkauan.
Jadi jangkauannya adalah nilai datum terbesar dikurang nilai datum terkecil. Nah, tadi datum yang terbesar itu berapa? 9. Datum yang terkecil itu berapa? 3. Maka 9 dikurang 3 menghasilkan 6. Jadi jangkauannya ketemu 6. Paham sampai sini? Ayo. Bisa kasih respon dengan emoticon. Paham ya, Nak ya? Paham semuanya? Oke, bisa kasih jempol atau apa kalau paham. Atau masih ada yang tidur? Oke, mungkin masih. Oke, ada yang sudah paham ya. Kita lanjut. Next, itu jangkauan. Lanjut yang kedua adalah simpangan rata-rata. Nah, di sini simpangan rata-rata ini mungkin memerlukan waktu dalam pengerjaannya, enggak cepat kayak tadi. Di sini simpangan rata-rata atau deviasi. Jadi ketika kalian menemukan soal, tentukan deviasi, itu sama aja dengan tentukan simpangan rata-ratanya, gitu ya. Jadi jangan, saya kan nggak pernah, belum dijelasin mengenai deviasi. Padahal deviasi itu nama lain dari simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum dan nilai rata-rata hitungnya. Jadi untuk simpangan rata-rata ini menyangkut antara nilai datum dan nilai rata-ratanya. Oke, perhatikan yang di rumusnya SR itu adalah lambang dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah itu dibaca sigma ya. Sigma untuk garis yang lurus ya, lurus itu, tegak dan lurus itu kita baca dengan mutlak. Jadi sigma mutlak XI dikurang rata-rata, yang X terus di atasnya ada tanda stripnya itu adalah lambang dari min atau nilai rata-rata, atau bisa dibaca adalah X bar. Sigma XI kurang rata-rata yang dimutlakan dibagi N. Nah, ini sebenarnya kalau kalian cermat ini mudah banget cara pengerjaannya. Nah, di sini N itu sebagai apa? N itu sebagai ukuran data atau banyaknya data. Jadi ketika kita diberikan soal, banyak datanya ada berapa? Kita hitung. Itu sebagai N. Nah, untuk X bar itu sebagai min. XI adalah nilai datum ke I. Jadi nanti tergantung di situ datumnya itu sebanyak berapa kali. Ada datum 1, datum 2, dan sampai datum keberapa nanti di soal ya, Nak ya. Nah, di sini tanda yang tegak lurus itu dibaca mutlak. Jadi berapapun nilainya akan menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau misalkan ada angka, nanti angka, terus ada tanda mutlak, itu berapapun nilainya, misalkan min 2, min 3, min 7, min 9, kalau dimutlakan, maka akan menghasilkan bilangan positif. Misalkan mutlak min 2, maka menghasilkan nilainya 2. Ya. Jadi jika kalian menemukan lambang seperti itu, dan di dalamnya angka, misalkan mutlak min 7, maka akan menghasilkan angka 7. Paham ya sampai sini penjelasan dari saya ya, Nak ya? Oke, selanjutnya. Ayo next mungkin selanjutnya. Nah, di sini contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 5, 6, 7, 9. Ya. Soalnya sama seperti tentang jangkauan, datanya sama.
Cuma pertanyaan saya ganti jadi simpangan rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 5, 6, 7, 9. Nah, perhatikan semuanya. Kita jawab dulu. Caranya kita jangan langsung ke rumus. Jangan langsung ke rumus SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang rata-rata bagi N. Jangan ke situ dulu. Kita harus cari dulu rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Karena di rumus SR itu kan terdapat X bar atau min atau nilai rata-rata. Jadi untuk mengerjakan simpangan rata-rata, kita harus tahu nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Paham ya? Sebelum kita mencari SR, kita harus mencari nilai X bar atau nilai min-nya dulu. Oke, jawab N5 dapatnya dari mana? Dapatnya dari data. Ada berapa banyak data? 3, 5, 6, 7, 9. Ada 5 banyaknya data, maka N-nya sama dengan 5. Langkah pertama, sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ingat minggu lalu, untuk mencari min atau nilai rata-rata adalah rumusnya sigma XI dibagi N. Ya. Nah, di situ maka rata-ratanya sigma itu artinya jumlah dari semua datum dibagi banyak data. Nah, semua datum itu yang mana? Semua datum itu yang 3, 5, 6, 7, 9. Kita jumlahkan, maka menghasilkan 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 ya. Dibagi N-nya itu 5. Nah, maka ketemu nilai rata-ratanya 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 itu menghasilkan 30, baru dibagi 5 ketemu nilai rata-ratanya atau X barnya itu 6. 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, sampai sini jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa angkat tangan. Ayo, bisa angkat tangan. Atau sudah paham? Sampai sini rata-rata mah paham banget ya. Nah, oke, next selanjutnya. Setelah kita mencari nilai rata-ratanya, baru kita mencari simpangan rata-rata. Nah, perhatikan di sini. Kita cari simpangan rata-ratanya ya, Nak ya. Nah, SR itu rumusnya adalah sigma mutlak XI dikurang X bar atau min ya, dibagi N. XI itu kan datum. Nah, di sini kita lihat ada catatan. XI yang kotak biru itu, datumnya tuh kan ada 5. Datum pertama 3, datum kedua 5, datum ketiga 6, datum keempat 7, datum kelima 9 ya. Datum ke-1 3, datum kedua 5, datum ketiga 6, datum keempat 7, datum kelima 9. Ya, ingat itu datum kita ada 5. Lanjut tadi N-nya ketemu 5 kan? Tadi di pembahasan slide sebelumnya ketemu N-nya 5. Terus ketemu juga X bar-nya atau nilai rata-ratanya adalah 6. Semuanya sudah diketahui, kita masukkan ke rumus SR. Nah, di sini rumusnya kan jumlah sigma XI dikurang nilai rata-rata. Jadi setiap datum yang 3, 5, 6, 7, 9 itu nanti dikurangin dengan rata-ratanya. Satu-satu dikerjakan. Yang pertama, datum pertama kan 3. Maka jangan lupa ditulis mutlak, terus datum pertama 3. Oke, 3 dikurang tadi rata-ratanya berapa?
Rata-ratanya kan 6, maka dimasukkan 3 kurang 6. Ditambah datum kedua tadi ketemu 5, maka 5 kurang 6. 6-nya kan itu X bar, jadi semuanya dikurang X bar. Sama, semuanya dikurang 6. Nah, depannya itu datumnya. Maka 5 kurang 6, nanti dimutlakan. Ditambah datum ketiga kan 6, jadi 6 kurang nilai rata-ratanya kan 6. Maka 6 kurang 6. Lalu ditambah 7 kurang 6. 7-nya dapat dari datum keempat ya. 7 kurang 6. Ditambah datum kelimanya adalah 9, yaitu sik. Maka mutlak 9 dikurang rata-ratanya adalah 6. Maka 9 dikurang 6. Baru dibagi. N-nya tadi ketemu 5. Dibagi 5 ya. Maka menghasilkan ke bawah, kerjakan lagi. SR sama dengan mutlak 3 dikurang 6. 3 kurang 6. 3-nya lebih kecil daripada yang di belakang. 3 kurang 6. Maka hasilnya min 3. Jadi mutlak min 3. Ditambah 5 kurang 6. Hasilnya min 1. Ditambah 6 kurang 6, maka hasilnya mutlak 0. Ditambah mutlak 7 dikurang 6, hasilnya plus mutlak 1. Ditambah mutlak 9 dikurang 6, itu hasilnya 3 ya. Baru dibagi 5. Perhatikan setelah itu. Tadi saya sudah sampaikan, kalau ada tanda mutlak, maka berapapun nilainya, misalkan mau negatif, mau positif, tetap akan menghasilkan nilai yang positif kalau dimutlakan ya nak ya. Jadi jangan sampai kalian tergesa-gesa dalam mengerjakan. Kalau maka menghasilkan di sini mutlak min 3. Mutlak min 3, kalau sudah dimutlakkan min 3, maka hasilnya 3 ya. Ditambah mutlak min 1, maka hasilnya 1. Mutlak 0 ya tetap 0. Mutlak 1 ya kalau udah positif ya positif aja. Plus 1. Ditambah mutlak 3 ya tetap 3. Paham ya sampai di sini ya? Maka menghasilkan SR-nya 3 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 0, 4. Tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. 8 dibagi 5 itu hasilnya 1,6. Paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kalau paham silahkan raise your hand. Atau mungkin ketik paham, Bu, gitu. Ada? Atau sudah paham semuanya? Ayo respon dulu. Paham semuanya? Rizky, Sultan, Jonathan, Hendra, Haikal, Adli, Revi, Kiplan, Revan, Akmal, Gilang, Maliki, dan yang lainnya. Paham ya? Oke, kalau paham, kita ke slide berikutnya, yaitu mengenai ragam dan simpangan baku. Ragam dan simpangan baku, ini biasanya kalau misalkan di soal, tentukan simpangan baku dari data, misalkan 2, 2, 5, 1. Nah, ini saling apa ya? Kalau yang ditanyakan simpangan baku, pasti yang harus dikerjakan dulu ragam. Begitu ya. Jadi kalau misalkan di soal cuma ada simpangan baku, ya kamu tetap harus mencari ragam dulu. Karena rumus dari simpangan baku itu kan akar dari ragam. Jadi ragam dikerjakan dulu, baru simpangan baku dapat hasilnya. Nah, di sini ragam, rumusnya itu nggak beda jauh seperti simpangan rata-rata ya.
Kalau simpangan rata-rata tadi kan menggunakan mutlak. Kalau ini cuma tutup kurung, baru ada pangkat 2 ya. Sigma XI kurang X bar lalu pangkatkan 2 dibagi N. Kalau yang untuk ragam ini kalau menghasilkan min 3 ya tetap min 3 baru dipangkatkan 2. Tidak berubah min 3 jadi positif jadi 3 karena nggak ada tanda mutlaknya ya. Jadi itu harus bisa dibedakan antara rumus simpangan rata-rata dengan ragam juga. Kali aja kalian ada yang keliru. Nah, kalau simpangan rata-rata tadi ada mutlaknya, kalau yang ini cuma buka kurung lalu dipangkatkan 2. Dibagi N, itu rumus ragam. Ragam lambangnya adalah S. S itu lambang dari ragam. Sedangkan untuk simpangan bakunya atau standar deviasi, nah di sini saya sampaikan juga, jadi standar deviasi itu adalah nama lain dari simpangan baku. Jadi ketika kalian menemukan rumus, menemukan soal, tentukan standar deviasi. Jangan sampai bilang nggak pernah belajar, padahal standar deviasi adalah nama lain dari simpangan baku. Begitu juga ragam. Nama lainnya adalah variansi ya. Diingat-ingat, jadi kadang ada soal yang agak-agak standar yang cuma yang ditanyakan itu standar deviasi, variansi. Kalau kalian nggak tahu nama lainnya ya mungkin buka buku dulu ya, lebih lama. Nah, di sini simpangan baku atau standar deviasi rumusnya adalah standar deviasi atau simpangan baku itu lambangnya adalah S pangkat 2 di situ ya. Itu adalah lambang dari simpangan baku. Nah, di situ rumusnya adalah akar S atau akar dari ragam. Ya, akar ragamnya berapa nih? Jadi kalau menentukan simpangan baku tahu dulu nih ragamnya. Setelah tahu ragamnya baru simpangan baku tinggal diakarkan, akar dari ragamnya. Ini rumusnya ya, Nak ya. Lanjut, next. Kita ke contohnya, contoh dari ragam dan simpangan baku. Oke. Slide berikutnya, kita lihat ya, Nak ya. Nah, di sini tentukan ragam dan simpangan baku dari data 35679. Datanya tetap sama seperti yang saya kasih dari awal untuk mengerjakan jangkauan, simpangan rata-rata, dan sekarang hanya pertanyaannya yang dibedakan yaitu ragam dan simpangan baku. Langkah pertama sebelum kita memasuki mencari ragam, kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Jadi kalian nggak bakal bisa mencari ragam, tiba-tiba ujuk-ujuk ketemu nilai ragamnya berapa, padahal kalian belum tahu nilai rata-ratanya. Gitu ya. Sesuai yang simpangan rata-rata yang tadi saya jelaskan, kan datanya sama. Ketemu N-nya 5 ya, karena 3, 5, 6, 7, 9. Nilai rata-ratanya tinggal dijumlahkan semua, dibagi banyak datanya. Yaitu 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 bagi 5. Ketemu 30 bagi 5 hasilnya 6. Nah, itu hasilnya 6. Ada yang ditanyakan Yudhistira. Yudhistira mau bertanya, kenapa Yudhistira? Mungkin boleh Yudhistira Prana? Yudhistira doang ya, bukan Yudhistira Prana. Ada yang ditanyakan Yudhistira cewek nih ya? Nggak ada? Ada nggak, Nak? Kenapa N-nya 5? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. N-nya itu banyak data. Nah, banyak data itu kan lihat di contohnya. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data 3, 5, 6, 7, 9. 3, 5, 6, 7, 9. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Karena ada 5 datanya, maka N-nya 5. Banyak datanya. Paham? Tadi Revi? Paham? Yuk, mana? Sudah paham belum?
5 dapat dari mana? Revi Ardiansa sudah paham? N-nya 5. Revi, TBSM ya? Ya, TBSM. Revi sudah paham, Rev? Oke, kalau diam berarti saya anggap paham ya. Nah, 5 itu tadi dapatnya dari 3, 5, 6, 7, 9. Ada 5. Nah, maka N-nya 5. Oke, Revi paham ya. Oke, cari nilai rata-ratanya atau min. Itu jumlahkan semua datanya. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Ya, Revi ya. Dan yang lainnya itu hasilnya 30. Dibagi 5. 30 bagi 5 hasilnya 6. Oke, paham sampai slide sini ya. Nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang raise your hand atau mengetik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin bisa diperbesar ya kalian ya, Nayani. Kelihatan ya? Nah, saya kasih kotak biru supaya mengingatkan kalian. XI-nya tadi datanya ada 3, 5, 6, 7, 9. Tadi N-nya ketemu 5, terus rata-ratanya itu ketemu 6 ya. Nah, cara mengerjakannya sama kayak yang di simpangan rata-rata. Kalau yang simpangan rata-rata tadi kan mutlak tandanya ya, lurus tegak. Kalau ini buka kurung, terus pangkatkan 2. Nah, tinggal masukkan lagi XI. S sama dengan sigma XI kurang rata-rata pangkat 2 dibagi N. Maka menghasilkan S, XI kurang rata-rata pangkat 2 ditambah XI kurang. Nah ini I-nya itu kalian bisa tulis X1 kurang rata-rata pangkat 2, X2 kurang rata-rata pangkat 2, X3 kalian boleh langsung ditulis angka juga nggak apa-apa, X4 dikurang rata-rata pangkat 2, X5 dikurang rata-rata lalu dipangkatkan 2, dibagi N. Nah, XI-nya itu kan datum pertama 3. Terus lihat, datum kedua kan 5, datum ketiga kan 6, datum keempat kan 7, datum kelima kan 9, dikurangi dengan nilai rata-rata. Maka yang pertama 3 kurang 6, rata-ratanya kan 6. 3 kurang 6, pangkatkan 2, ditambah 5 kurang 6, 5 dapatnya dari datum yang kedua. 5, 3, 5. Maka datum keduanya 5 ya. Gak ada yang ditanyakan lagi ya mengenai ini ya. Terus datum yang ketiga kan 6 dikurang rata-rata, maka 6 kurang 6 pangkatkan 2 ditambah datum keempat kan 7, maka 7 kurang 6 pangkatkan 2 ditambah datum kelima adalah 9 dikurang 6 pangkatkan 2 bagi 5. Maka S atau ragamnya 3 kurang 6 hasilnya kan min 3. Maka min 3 pangkat 2. Ditambah 5 kurang 6 hasilnya min 1. Terus maka min 1 pangkat 2. 6 kurang 6 pangkat 2 maka menghasilkan 0 pangkat 2. 7 kurang 6 pangkat 2, maka hasilnya 7 kurang 6, 1. 1 pangkat 2 ditambah 9 kurang 6 hasilnya 3, baru tulis lagi pangkat 2-nya, baru dibagi 5. Ya. Oke, lanjut. Maka S, tulis lagi S di bawahnya, min 3 pangkat 2, itu menghasilkan min 3 pangkat 2 itu artinya min 3 kali min 3, bukan min 3 kali 2. Ini kalau kalian nggak daring itu kadang kesalahannya di situ. Min 3 pangkat 2 itu bukan min 3 kali 2, tapi min 3 kali min 3. Paham ya? Min 3 kali min 3. Min kali min positif, maka tanda minnya sudah nggak ada ya.
Baru 3 kali 3, 9. Maka taruh 9 di depan. Ditambah min 1 pangkat 2. Artinya min 1 kali min 1. Bukan min 1 kali 2. Saya ingatkan lagi. Min 1 kali min 1. Min kali min plus ya. Maka nanti tanda minnya sudah nggak ada lagi. Jadi 1 kali 1 tetap 1. Ditambah 0 pangkat 2. 0 pangkat 2. 0 kali 0 ya 0. Ditambah 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. Ditambah 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3, hasilnya 9. Dibagi 5, N-nya 5 ya. Ketemu 9 tambah 1, 10 tambah 0, 10 tambah 1, 11 tambah 9, 20. Maka 20 dibagi 5 ketemu S-nya 4. Adakah yang bertanya? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo, anak-anak. S atau ragamnya kita sudah menemukan yaitu 4 ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti artinya kalian sudah paham. Oke, lanjut. Next, ragam ketemu 4. Yang ditanyakan selanjutnya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini perhatikan semuanya. Simpangan baku lambangnya adalah S pangkat 2. Rumusnya adalah akar dari S. Tadi S itu kan ragam. Ragam ketemunya tadi berapa? Ragam ketemunya 4. Maka simpangan bakunya adalah akar 4. Akar 4 berapa? Berapa kali berapa yang menghasilkan 4? Dengan angka yang sama, 2. 2 kali 2 kan 4. Maka akar 4 hasilnya 2. Jadi ketemu simpangan bakunya adalah 2. Kalau misalkan nggak ada, misalkan akar 23 atau 69. Nanti coba kalian cek di kalkulator hasilnya nanti berapa akar, misalkan akar 69 berapa gitu ya nak ya. Oke, di sini akar 4, maka simpangan bakunya ketemu 2. Paham sampai sini? Adakah yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Partisipannya 49 doang ya, nak ya. Oke, nggak ada, paham banget ya? Paham banget atau hampa nih? Kalau udah paham, saya lanjut ke slide berikutnya. Ada yang ditanyakan nggak, nak? Nggak ada? Oke, lanjut. Slide berikutnya. Kuartil. Nah, di sini saya masukkan kuartil dalam penyebaran data. Jadi, tadi udah jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Udah, untuk seterusnya, kita akan membahas kuartil, kita membahas desil, kita membahas persentil. Nah, kita satu-satu dulu. Kuartil data tunggal dulu, desil data tunggal dulu, persentil data tunggal dulu, baru yang terakhir data berkelompoknya ya, nak ya. Nah, di sini perhatikan pengertiannya. Kuartil atau Q, itu lambangnya, adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kalau kuartil itu membagi 4 bagian sama besar ya. Nah, pada kuartil data tunggal sama seperti median. Data tunggal, yakni harus mengurutkan data yang terkecil ke terbesar dulu. Jadi ketika ini kita bahas kuartil yang data tunggal dulu ya. Nah, kalau di kuartil data tunggal, datanya harus terurut dulu. Kita cek dulu, apakah soal itu sudah terurut atau belum datanya. Kalau belum terurut, maka kalian wajib mengurutkan terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa kayak memahami kuartil, desil, persentil. Nah, kalau kuartil kan membagi 4. Nanti kalau desil membagi 10 bagian. Nanti kalau persentil membagi 100 bagian. Nanti bedanya cuma di 4, 10, sama 100 rumusnya ya. Untuk yang lainnya, variabel-variabel yang lainnya itu sama. Yang membedakan adalah yang membagi menjadi 4,
Kalau desil 10, kalau persentil itu 100. Lanjut. Nah, di sini untuk membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kita memerlukan 3 sekat. Jadi kalau di kuartil ini kan membagi datanya menjadi 4 bagian. Nah, karena membagi menjadi 4 bagian, kita perlu 3 sekat. Nah, 3 sekat ini kita namai menjadi Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu apa? Q1 itu merupakan kuartil bawah. Biasanya kalau misalkan ada garis, Q1 itu yang di sebelah kiri, Q2 itu yang di tengah-tengahnya, nilai tengahnya, Q3 itu yang di sebelah kanan, itu kuartil atas. Nah, Q2 itu kuartil tengah atau biasa kalian sudah pernah mencarinya dengan median. Median data tunggal. Median itu sama aja dengan kuartil tengah. Cara mencarinya sama ya. Jadi di kuartil ada Q1, Q2, Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Ayo lanjut. Nah, setelah itu next slide ya. Nah, di sini selain ada Q1, Q2, Q3, kita juga ada yang namanya jangkauan antar kuartil atau yang biasa dinamakan dengan hamparan, dan jangkauan semi interkuartil atau yang dinamakan juga dengan simpangan kuartil. Biasanya soal-soal seperti ini muncul di UASBN ya, walaupun rumusnya gampang, tapi kalau mau mencari jangkauan antar kuartil sama simpangan kuartil, kalian harus menemukan Q1 sama Q3-nya dulu. Seperti itu baru bisa mencari nilai jangkauan antar kuartilnya berapa atau simpangan kuartilnya berapa. Nah, jangkauan antar kuartil itu rumusnya lambangnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1 ya. Kuartil atas dikurang kuartil bawah. Itu rumus dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil atau SK itu rumusnya tinggal hamparannya dibagi setengah. Setengah dikali Q3 kurang Q1. Jadi kalau kamu sudah menemukan jangkauan antar kuartil, nanti menemukan simpangan kuartilnya lebih gampang. Tinggal dibagi 2. Hasil dari jangkauan antar kuartil dibagi 2. Paham ya sampai sini ya? Mari kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, contohnya di situ ada contoh. Contohnya diberikan data 4, 3, 5, 6, 4, 5, 7. Di sini tentukan poin A, tentukan Q1, tentukan Q2, Q3, jangkauan antar kuartil sama simpangan kuartil. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jawab. Next. Nah, tadi saya sudah membicarakan yang namanya kuartil, kita datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti mengerjakan median aja ya. Jawab kita cari datanya kan tadi 4, 3, 5, 6, 4, 5, 7. Data harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka yang paling terkecil berapa? 3. 3,4-nya ada berapa? 2. Maka 3,4, setelah 4 ada 5. 5-nya ada 2. Berarti 5, 5, habis itu 6,7. Kita hitung. Di sini data ganjil. Apakah benar data ganjil? 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Ganjil ya, ada banyaknya data, ada 7. Maka ketika kita mau menentukan atau mencari Q1, Q2, Q3, kita harus terlebih dahulu mencari Q2 atau nilai mediannya. Kalau mencari nilai median waktu itu di data tunggal, maka kalau datanya ganjil tinggal cari nilai tengahnya saja ya. Yang saya sudah jelaskan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan.
sampai menemukan satu angka di tengah, ya. Nah, di situ saya sudah coret 3 sama 7 warnanya ya. 4 sama 6, 4 sama 5. Maka di tengahnya kan ada angka 5, itu sebagai Q2 atau mediannya ya, atau kuartil 2-nya. Q2 ketemunya 5. Nah, setelah kita menemukan Q2, untuk mencari Q1 dan Q3, nah 5 yang sudah menjadi Q2 itu jangan diapa-apakan. Untuk mencari Q1 sama Q3 sudah 5 ya sudah milik Q2. Jadi kalau mau mencari Q1 sama Q3, lihat di angka sebelahnya. Nah, kalau Q1 kan sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada 3 angka tuh, 3, 4, 4. Ya, kamu cari nilai tengah dari 3, 4, 4, nilai tengahnya yang mana? Ketemu nilai tengahnya 4. Yang saya strip warna kuning itu sebagai Q1. Q3 yang sebelah kanan, ya 5, 6, 7. Yang nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya 6. Yang saya strip kuning juga. Maka ketemu Q1-nya 4, Q2-nya 5, Q3-nya 6. Paham ya? Ini untuk data ganjil. Kalau untuk data genap, tinggal coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, menemukan 2 angka di tengah, dijumlahkan lalu bagi 2. Itu kalau datanya genap. Seperti itu ya, 2 angka dijumlahkan dibagi 2 kalau data genap. Di sini sudah paham ya? Q1 4 dari mana, Q2 5 dari mana, Q3 6 dari mana? Sudah paham ya, Nak ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Lanjut lagi, yaitu membahas next. Nah, di sini jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu tadi rumusnya atau hamparan. Rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi ketemunya 6, Q1-nya ketemunya 4. Maka hamparannya 6 kurang 4. Hasilnya 2. Paham ya, Nak ya? Ini jangkauan antar kuartil atau hamparan. Lanjut untuk simpangan kuartilnya atau SK-nya, itu rumusnya adalah setengah kali Q3 kurang Q1. Q3 kurang Q1, tadi lihat di hamparan atau jangkauan antar kuartil, ketemunya 2, maka SK-nya hasilnya adalah 1/2 bagi 2. Setengah kali 2, maka hasilnya 1 kali 2, 2, 2 bagi 2, 1. Maka SK-nya ketemu 1. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nak? Paham ya? Kalau kuartil sudah paham semua, kita masuk desil data tunggal. Ya. Oke. Desil data tunggal. Saya manual aja kalau desil data tunggal supaya kalian lebih paham. Saya pakai manual aja penjelasannya. Masih ada 15 menit, desil data tunggal masih bisa kita kejar ya, Nak ya. Ayo kita, saya akan jelaskan desil data tunggal. Oke, sebentar ya, Nak ya. Nah. Manual nih, Bu. Iya, manual ya. Nah, perhatikan semuanya. Sudah kelihatan? Emang agak-agak ini ya. Nah, sebentar. Di sini untuk desil data tunggalnya. Perhatikan. Jelas nggak, Nak? Jelas ya di sini. Silakan dilihat.
Desil. Desil itu apa? Desil adalah datum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian, kalau desil menjadi 10 bagian, kalau persentil membagi menjadi 100 bagian. Caranya untuk mengerjakan desil data tunggal, nah di sini langkahnya urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau kalian menemukan soal yang belum terurut angkanya, maka kalian wajib diurutkan terlebih dahulu. Setelah mengurutkan data, habis itu mencari letaknya, letak desilnya. Belum desilnya ya. Desilnya belum ketemu, tapi harus mencari letaknya dulu. Nah, letak mencari letak desil, itu rumusnya adalah letak DI. Nah, DI-nya itu berapa? DI-nya ya tergantung di soal. Kalau di sini kan untuk membagi 10 bagian sama besar, diperlukan 9 sekat. Kalau kuartil diperlukan 3 sekat, kalau desil diperlukan 9 sekat ya, D9. Ini kita perlukan D9 yaitu D1, D2, D3 sampai D9. Nah, perhatikan rumus mencari letak DI I-nya itu tergantung soal atau yang ditanyakan mau D9, D8, D2, itu rumusnya adalah I kali buka kurung N plus 1 per 10. Ini rumusnya ya nak ya. Bagi 10 karena desil, maka bagi 10. Baru setelah itu tentukan nilai desilnya sesuai letaknya. Nah, setelah kita mencari letak desil ketemu, baru kita bisa menemukan desilnya. Nah, catatan bagaimana jika hasil letaknya berupa angka desimal? Jadi ketika kita memasukkan rumus ini ternyata bentuknya koma-koma, misalkan 12,5, itu gimana cara kita mencari di data-data tunggal yang diketahui? Nah, maka setelah kita mencari letak DI, kita masukkan rumus ini. Kita cari desilnya. XK ditambah D, buka kurung, XK plus 1 dikurang XK. Untuk lebih paham, kita lihat contoh soalnya saja ya nak ya. Nah, perhatikan di sini ya. Diberikan data 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Data ini ternyata sudah terurut ya. Kalau sudah terurut ya udah kita nggak perlu urutkan lagi datanya ya. Kita nggak perlu ngurut-ngurutin lagi Nah, habis itu perhatikan ini saya taruh dulu. Oke, data sudah diketahui seperti ini. Rumusnya yang tadi itu kan DI sama dengan I N plus 1 bagi miring ya, bagi 10 ya. Nah, berarti kita harus tahu nilai N-nya berapa. Kita tahu N-nya tuh dapat dari mana? Hitung aja banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data, maka N-nya 15. Paham sampai sini? Ketemu N-nya 15. Yang ditanyakan tentukan desil ke-5 dan desil ke-8. Ini mencari letaknya dulu ya. Letak DI. Yang pertama adalah kita mencari letak D5.
Ya, kita mencari letak D5, maka I-nya ganti 5. 5 buka kurung, N-nya berapa? N-nya 15 tambah 1 bagi 10. Maka menghasilkan 5 kali 15 tambah 1, 16 ya, dibagi 10. Nah, di sini 5 kali 16 berapa dulu? Kita hitung. 16 kali 5. 6 kali 5, 30. Maka tulis 0, simpan 3. 1 kali 5, 5. 5 tambah sisaan 3. 5 tambah 3, 8. 80. Jadi 80 bagi 10. 80 bagi 10 adalah 8. Nah, letak D5 itu di datum ke-8. Ini letaknya ya. Letak di datum ke-8. Kita cek datum ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Ke-8, maka ketemu D5-nya sama dengan 6. Tadi letak D5 itu datum ke-8, kita cari datum ke-8, ketemunya 6, maka D5-nya 6. Paham sampai sini? Paham ya, Nak ya? Oke. Kalau paham, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, yang ditanyakan apa? Yang kedua, maaf. Yang kedua itu D8. Ya, D8. Kita mencari desil ke-8. Mencari letak D8, desil ke-8. Masukkan rumusnya. Rumusnya kan I plus, tadi rumus letak DI. Rumusnya I buka kurung N plus 1 per 10 ya. Maka berarti I-nya ganti 8. N-nya tadi ketemu 15. Lalu tambah 1 dibagi 10. Oke. Lanjut, letaknya 8. 15 tambah 1, 16 bagi 10. Nah, terus 16 kali 8. Berapa? 6 kali 8. 6 kali 8 adalah 48. 8, 4-nya kita simpan. Jadi 1 kali 8, 8. 8 tambah 4, 12. 128 bagi 10. Menghasilkan 12,8. Letaknya di datum 12,8. Nah, tadi sesuai tadi sesuai pengertiannya di situ ya. Kalau misalkan ketemunya bilangannya koma-koma ya, maka kita gunakan mencari desil, kita gunakan XK ditambah D kali XK plus 1 kurang XK ya. Maka di sini kita mencari letaknya kan di 12,8. Bentuknya desimal. Susah kita menghitungnya. Mencari letaknya kita susah. Gimana 12,8 tuh di mana? 1, 2, 3 ada 0,8, lebih susah ya. Bingung ya, maka kita gunakan rumus yang tadi. Kita masukkan di sini. Tadi berapa? D8 ya. D8 rumusnya adalah tadi sama dengan kita DI dulu.
Yang sesuai rumus DI adalah XK ditambah D buka kurung XK plus 1 dikurang XK. Nah, paham ya? Ini kalau bentuk desimalnya, bentuk letaknya koma, maka gunakan rumus ini untuk menentukan nilai desilnya berapa. Yang ditanyakan adalah desil ke-8. Nah, XK-nya ngambil dari mana? Ngambil dari ini, dari letaknya. XK itu yang 12-nya, yang sebelum koma. Ya, kamu ambil yang sebelum koma, XK-nya adalah 12 ya. XK 12, K-nya itu diambil dari yang sebelum koma, maka X12 ditambah. Nah, kalau D-nya diambil dari setelah koma. Nah, di sini. Bukan setelah koma, pas koma 8, maka D-nya 0,8. Paham ya? Nah, kalau ini, maka X, K-nya tadi kan 12, ditambah 1, dikurang, tadi XK-nya, K-nya adalah 12. Paham sampai sini? Kalau di sininya 3,5 ya, XK-nya 3, D-nya 0,5. Ini kan 12,8, maka XK-nya K-nya 12, D-nya 0,8. Kalau misalkan 4,7, K-nya 4, D-nya 0,7. 17,5, K-nya 17, D-nya 0,5. Paham ya, Nak ya? Maka ketemu X12, datum ke-12 berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini datum ke-12. X12 artinya datum ke-12. Tadi ketemu nilainya adalah 8. Maka 8 ditambah, tulis lagi 0,8. Nah, di sini X12 tambah 1 kan hasilnya X13 ya. Nah, harusnya tadi, ya apa ini dulu ya. Tadi X12-nya ketemu 8 gini ya. Maka ketemu lagi, tulis 8 tambah 0,8. X13-nya mana? Nah, kalau ini X12, maka ini X13-nya. Datum ke-12, ini datum ke-13. Maka di sini 9 kurang 8. Paham ya, Nak ya? Baru 8 ditambah 0,8 dikali 9 kurang 8 berapa? 1. Nah, maka ketemulah 8 ditambah 0,8 kali 1. Ya, 0,8. Nah, maka menghasilkan D8-nya. 8 tambah 0,8. 8,8. Ketemulah desil ke-8, hasilnya 8,8. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi ketika kita mencari desil tunggal, data tunggal, kalau letaknya nggak berupa koma ya nanti gampang menentukannya. Tinggal lihat datum keberapa itu. Tapi kalau misalkan desimal, ya kita harus menggunakan rumus ini dulu untuk mencari desilnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan, Nak? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Kalau semuanya diam, maka saya anggap bisa semuanya ya. Jadi ketika misalkan guru pengampu kalian, Pak Jusandi mungkin sudah menjelaskan atau belum, misalkan Pak Jusandi mau memberikan soal, ya saya harap kalian bisa mengerjakan dengan benar dan tepat ya, Nak ya. Baik,
Karena memang nggak ada pertanyaan, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti ada mungkin di pertemuan berikutnya atau Pak Jusandi menjelaskan di GCR-nya, yaitu tinggal persentil data tunggal, desil data berkelompok, dan persentil data kelompok. Itu nanti dijelaskan untuk berikutnya. Itu juga nanti ikut ke dalam PTS. Ya, Nak ya. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya, kerjasamanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya bagi kedua orang tuanya ya, Nak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.